Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Kurnia dan teman saya Hadi Leonard. Oke, untuk presentasi ini, saya dan teman saya akan menjelaskan handset to the world in horse hands. Handphone atau telepon genggam saat ini sudah menjadi kebutuhan primer. Terbukti, HP sekarang bukan hanya sekedar berfungsi sebagai alat komunikasi saja, melainkan sudah berkembang sebagai alat bisnis dan lain-lainnya. Ini merupakan roadmap di mana perjalanan perkembangan teknologi handphone, di mana handy-talkie generasi 0, kemudian roadmap kedua generasi pertama itu 1G, dan generasi kedua 2G, dan generasi ketiga 3G, dan generasi keempat 4G, dan generasi kelima 5G. Handy-talkie SCR 536 generasi 0. Perkembangan radio menjadi dasar dari penemuan HP atau telepon genggam. Contohnya sebagai alat komunikasi pada masa Perang Dunia Kedua di tahun 1940. Sebuah perusahaan telekomunikasi, Galvin Manufacturing Corporation, yang sekarang bernama Motorola, membuat portable handy-talkie SCR 536. Handy-talkie SCR 536 ini merupakan telepon genggam yang pertama atau generasi 0 atau 0G, 0Z. Nah, setelah melalui perkembangan, namun HP 0Z ini tetap memakai sistem radio VHF, jaringan kogesti merupakan salah satu kelemahan sistem dari HP jenis ini. Generasi pertama, 1G, dengan berat 30 ons atau kurang lebih 800 gram, HP generasi 1G mulai diperkenalkan oleh Martin Cooper dari Motorola Corp di tahun 1973. 1G merupakan sistem analog atau AMPS yang memakai frekuensi antara 825 MHz sampai 894, serta bervibrasi di band 800 MHz. Selain itu, HP ini masih bersifat regional, sehingga jangkauan areanya masih terbatas. Generasi kedua, 2G. Generasi ini mulai keluar sekitar tahun 1990. Di negara-negara Eropa memakai teknologi GSM, sedangkan di Amerika memakai CDMA. Kemajuan dari 2G dibanding generasi sebelumnya yaitu pada sinyalnya. Jika generasi 0Z sampai 1G masih analog, namun di 2G sudah menggunakan digital, sehingga dengan digital HP 2G sudah bisa panggilan tunggu, pesan suara, serta SMS. Generasi 3, 3G, Third Generation Technology atau 3G, merupakan perkembangan teknologi telepon nirkabel versi ketiga. 3G sudah bisa digunakan untuk berselancar di dunia maya. Bisa video call dengan kecepatan bandwidth sampai 384 KB sehingga setiap detik. Ada 3 standar dari 3G, yaitu EDGE atau Exchange Data Rates for GSM Evolution Wideband CDMA serta CDMA 2000. Kemajuan dari 3G yaitu sistem operasi seperti Android, Symbian, serta Windows Mobile mulai dimasukkan, sehingga HP generasi ini mempunyai fungsi yang hampir sama dengan PC. Seiring kemajuan teknologi, 3G mulai berkembang menjadi 3,5G. Kecepatan transmisi data dari 3,5G lebih cepat karena menggunakan teknologi berbasis HSDPA, High Speed Downlink Packet Access. Generasi keempat, 4G, generasi Fourth Generation. 4G adalah perkembangan dari teknologi 3G dan 2G. Sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan
sehingga memungkinkan memakai beragam sistem kapan saja dan di mana saja. Setelah teknologi kabel serta nirkabel dikonversikan dan dapat dihasilkan kecepatan 100 MB per detik dan 1 GB per detik baik di dalam maupun luar ruangan dengan kualitas premium dan keamanan tinggi. Sehingga tidak salah jika 4G memiliki kecepatan transmisi data dengan kecepatan tinggi, volume tinggi, jangkauan global, kualitas baik, sehingga membuka aplikasi multimedia seperti video conference, online game, dan lainnya sangat cepat. Generasi 5G. 5G adalah jaringan seluler generasi kelima. Ini adalah standar nirkabel global baru setelah jaringan 1G, 2G, 3G, dan 4G. 5G memungkinkan jenis jaringan baru yang dirancang untuk menghubungkan hampir semua orang dan segala sesuatu bersama-sama termasuk mesin objek dan perangkat. Teknologi nirkabel 5G dimaksudkan untuk memberikan kecepatan data multi GPS yang lebih tinggi, latensi yang sangat rendah, keandalan yang lebih tinggi, kapasitas jaringan yang besar, ketersediaan yang meningkat, dan pengalaman penggunaan yang lebih seragam bagi lebih banyak pengguna. Performa yang lebih tinggi dan peningkatan efisiensi membuat user experience yang baru dan menghubungkan industri juga baru. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya, Haji Leonard. Baik, halaman selanjutnya, Mas. Oke, world in our hand. Yang artinya adalah dunia ada di dalam genggaman. Yes, phone have become a necessity in today's age, not just for calling people, the original purpose of their development, but for using ton of various feature and services that it provides. From messengers to entertain, it has all come down to our mobile phone. Dalam dunia dalam genggaman, istilah tersebut sekarang memanglah nyata. Sebetulnya maksud dalam genggaman adalah HP. Jadi dari HP kita dapat mengenal dan mengetahui dunia. Di zaman era digital seperti sekarang ini, apa yang akan kita cari ada semua di dalam handphone atau HP. Mau cari tentang makanan, ilmu pengetahuan, atau mungkin mau makan kita tinggal pesan GoFood, mau pergi tinggal pesan Gojek, atau mau belanja tinggal otak-atik handphone. Jadi handphone serba ada, TV ada di handphone, radio juga bisa kita dapatkan dari handphone. Itulah kecanggihan handphone. Selanjutnya, Mas. Oke, di sini kami mengambil fungsi handphone sebagai sarana bisnis. Yang pertama itu adalah sebagai informasi bisnis. Maksudnya adalah kita bisa mendapatkan beragam informasi bisnis. Ya sudah tidak bisa dipungkiri fungsi handphone masa kini adalah untuk memudahkan siapa saja mendapat informasi terbaru. Kita bisa mencari tahu tentang kondisi perekonomian, tips dan trik, dan cara sukses untuk jadi pengusaha dan masih banyak lagi. Terus yang kedua, membuka toko online. Seperti banyaknya sekarang startup bisa kita gunakan dengan handphone saja. Oke, sarana untuk membuka toko online. Kita bisa memanfaatkan telepon pintar yang saat ini mudah didapat. Beragam aplikasi hingga sosial media yang menjadi media untuk berjualan pun bisa kita unduh dengan mudah. Tinggal klik dan kita bisa membuat toko online dan menciptakan iklan dan menawarkan produk dengan mudah. Terus selanjutnya ada sarana transaksi. Di sini kita bisa gunakan handphone atau kita sebut telepon genggam untuk melakukan sarana transaksi. Misalkan kita tidak perlu lagi capek-capek untuk ke bank atau ke ATM untuk melakukan transaksi pembelian ke distributor atau mengecek apakah konsumen sudah melakukan pembayaran atau belum, karena semua sudah bisa kita lakukan dalam genggaman hand. Tinggal mengaktifkan layanan e-banking, maka semua soal transaksi yang berhubungan dengan bisnis bisa kita akses dengan mudah. Selanjutnya, sarana untuk memonitoring bisnis dan kinerja karyawan.
menjadi pebisnis yang memiliki banyak toko di beberapa daerah seringkali kesulitan mengontrol dan tahu perkembangan bisnis jika harus keliling setiap hari. Kita bisa mengatasi sekarang dengan menggunakan handphone. Ada banyak aplikasi monitoring dan laporan yang bisa kita dapatkan setiap hari dari bisnis yang kita kelola. Jadi akan sangat mudah untuk meningkatkan bisnis dan mengatur strategi demi kelancaran usaha setiap hari. Kita juga bisa lebih mudah mengontrol kinerja karyawan karena memonitoring bisa dilakukan di lokasi yang berbeda. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan handphone sebagai tempat penyimpanan data penting. Satu lagi fungsi yang tidak bisa kita lewatkan adalah semua data penting bisa kita simpan dengan aman dan dibawa kemanapun kita pergi. Jika kita memiliki data dalam jumlah banyak yang perlu disimpan, maka pilih saja handphone yang memiliki kapasitas memori yang lebih banyak. Segala macam data, baik itu file, dokumen, foto, hingga video akan tersimpan dengan mudah. Next, Mas. Deh, Bang. Oh, baik. Oke. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok kami mengenai world in our hand atau mengenai perkembangan dari handphone. Saya akan kembalikan ke Mas Reza. Ya. Berikut ini merupakan cuplikan video dari Kobisa terkait perkembangan sejarah perjalanan handphone ini sendiri. Berikut ini videonya. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih.